Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam, Bapak Rifki Zainal Muhsinin, SHMH. Perkenalkan, saya Nisa Nuriatus Saidah, mahasiswi semester 2 Fakultas Hukum Universitas Saleh Al-Hitam dengan NIM D0125742010003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai salah satu isu paling krusial dalam keluarga Islam di Indonesia, yaitu perceraian dan hak asuh anak. Perceraian seringkali digambarkan sebagai akhir dari sebuah hubungan pernikahan, namun secara hukum ia adalah awal dari kompleksitas baru, khususnya menyangkut nasib tumbuh kembang anak-anak yang ditinggalkan. Selama ini, ada pemahaman umum di masyarakat bahwa hak asuh anak di bawah umur otomatis jatuh kepada seorang ibu. Namun, dinamika di pengadilan saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma baru yang sangat menarik. Kita melihat putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 169 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA titik MR. Perkara ini mewakili kasus standar. Sang istri menggugat cerai karena ketidakharmonisan dan suami tidak memberi nafkah terhadap anak perempuan mereka yang masih berusia 9 tahun, artinya belum mumayyiz. Hakim menjatuhkan hak asuh penuh kepada ibunya. Pertimbangannya normatif. Anak di bawah umur membutuhkan kedekatan biologis dan psikologis dari ibu kandungnya. Namun, pola normatif ini berubah ketika kita melihat kasus kedua, putusan Pengadilan Lahat nomor 685 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA titik LT. Di sini anak yang diperebutkan juga belum mumayyiz. Namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa ibu kandungnya telah menitipkan anak tersebut secara permanen kepada neneknya dan tidak lagi tinggal bersama si anaknya. Hakim menilai tindakan ibu ini sebagai pengabaian hak asasi anak. Sebaliknya, ayah kandung terbukti memiliki kestabilan ekonomi dan komitmen penuh untuk mengasuhnya. Hasilnya, hakim secara progresif mengalihkan hak asuh anak di bawah umur tersebut kepada sang ayah demi kepentingan terbaik si anak. Nah, kasus ketiga yaitu tidak kalah menarik adalah putusan Pengadilan Tangerang nomor 6110 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA garis miring TGRS titik. Kasus ini menyoroti digugurnya hak asuh ibu karena kondisi sosial baru. Sang ibu terbukti telah menikah kembali dengan seorang pria asing yang bukan mahram bagi anaknya, atau disebut juga dengan ajnabi, demi menjaga moralitas dan keamanan psikis anak perempuan yang masih kecil dari pengaruh orang asing. Majelis hakim mengalihkannya hak hadhanah kepada ayah kandungnya. Nah, terakhir pada putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 1803 garis miring PDT garis miring G titik garis miring 2021 garis miring PA titik BADGG. Hakim bahkan berani mengambil langkah ekstrim berupa tindakan kontra legem atau menyimpang dari teks undang-undang demi menyelamatkan sang anak. Setelah terbukti secara meyakinkan bahwa ibu kandung anak pramumayyiz tersebut kehilangan kelayakan moral untuk mengasuh. Dari komparasi keempat kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hak asuh anak di bawah umur tidaklah bersifat mutlak bagi ibu. Hak tersebut dapat beralih kepada ayah jika ibu terbukti tidak layak atau lalai dalam menjamin kemaslahatan fisik dan mental anaknya.
Kondisi kesehatan mental orang tua juga menjadi indikator kritis dalam penentuan hak asuh. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 114 K/AG 2022, hak asuh anak dialihkan sepenuhnya kepada ayah kandung karena ibu kandung terbukti mengalami gangguan kejiwaan berat dan depresi akut yang berpotensi membahayakan keselamatan jasmani serta rohani anak. Putusan serupa ditemukan dalam perkara nomor 0830 PDT G 2019 PA DMK, di mana ketidakstabilan psikis ibu menjadi dasar absolut bagi hakim untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan menyerahkan hak asuhnya kepada ayah. Disparitas putusan yang sangat mencolok juga terjadi ketika isu perubahan keyakinan murtad dari salah satu orang tua mencuat di persidangan. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2800 PDT G 2018 PA JB menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum memayyiz tetap diberikan kepada ibu kandungnya meskipun sang ibu telah berpindah keyakinan dari Islam ke Katolik. Di sisi lain, putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0679 PDT G 2020 PA KLT dengan konstelasi perkara yang sama persis, ibu murtad justru mengalihkan hak asuh anak kepada ayah kandungnya yang muslim demi menjamin keselamatan akidah dan identitas spiritual keagamaan anak. Dari manakah hakim mendapatkan otoritas dan acuan hukumnya? Di Indonesia terdapat kerangka regulasi positif yang sangat integratif. Rujukan utama dan paling spesifik bagi umat Islam di Indonesia adalah Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Bagi masyarakat yang beragama Islam, Komplikasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 merupakan rujukan formil utama di peradilan agama. Pasal 105 KHI menetapkan garis tegas bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Bagi anak yang sudah mumayyiz, asuhan diserahkan kepada pilihan anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Adapun seluruh biaya pemeliharaan dan nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 KHI menegaskan implikasi hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Pasal ini mengatur urutan prioritas pihak yang berhak menerima hak hadhanah apabila ibunya meninggal dunia atau tidak mampu, serta memberikan kewenangan ex officio kepada hakim untuk menetapkan nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Pasal 109 KHI memberikan hak bagi kerabat atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh kepada pengadilan agama apabila pemegang hadhanah terbukti melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk secara berlebihan secara mengancam keselamatan anak. Regulasi ini diperkuat secara nasional oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 41 huruf A. Ditegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus kewajiban bapa dan ibu untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan, pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan lebih lanjut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan membuka ruang pencabutan kekuasaan orang tua apabila salah satu pihak sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali. Kita juga wajib menyelaraskan keputusan ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jungto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 14
Undang-undang tersebut secara tegas melindungi hak anak agar tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika pemisahan itu merupakan keputusan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, the best interest of the child. Terakhir, sebagai pedoman operasional bagi para hakim di lapangan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menggariskan aturan SEMA ini mewajibkan hakim untuk mencantumkan amar yang menjamin hak orang tua yang kalah asuh untuk mendapatkan akses bertemu anaknya. Jika orang tua pemegang hak asuh mempersulit atau menutup akses tersebut, tindakan itu secara yuridis dapat dijadikan alasan kuat untuk memindahkan hak asuh kepada orang tua yang lainnya. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara ini secara substantif? Kedudukan hukum Islam ini sangat agung karena tidak hanya diletakkan sebagai teks hukum yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis berbasis kemaslahatan. Pisau analisis pertama yang kita gunakan adalah maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan diturunkannya syariat. Dalam hukum keluarga Islam, sengketa hadhanah bersandar pada perlindungan tingkat primer atau daruriyat yang meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, ketika hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 114/AG/2022 memindahkan hak asuh dari ibu yang depresi berat dan mengalami gangguan jiwa kepada sang ayah. Hal ini merupakan implementasi nyata dari kewajiban melindungi keselamatan fisik dan psikis anak dari bahaya nyata. Yang kedua adalah hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Pengasuhan bukan sekedar memberi makan, melainkan mendidik anak. Dalam putusan PA Tangerang nomor 6110/PDT-G/2022/PA-TGRS, pengalihan hak asuh dilakukan demi melindungi kesucian tumbuh kembang moral anak perempuan yang ibunya menikah lagi dengan pria asing. Dan yang ketiga adalah hifz al-din atau perlindungan agama. Terjadinya disparitas putusan murtad membuktikan betapa krusialnya aspek ini. Hakim di PA Klaten nomor 0679-G/2020-PA.KLT secara tegas memindahkan hak asuh kepada ayah muslim demi memastikan akidah dan identitas keagamaan anak tidak terdisorientasi oleh ibunya yang murtad. Hukum Islam tidak pernah memandang anak sebagai komoditas atau properti kepemilikan orang tua. Anak adalah amanah suci yang hak pemeliharaannya wajib diletakkan pada lingkungan yang paling menjamin keselamatan fisik, mental, spiritual mereka. Demikian presentasi analisis sengketa hak asuh anak dari saya. Semoga analisis ini memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.